Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, akhirnya selesai. Di ruang pohon kuno Cukuangseng menyekat keringat di dahinya dan berkata dengan terengah-engah. Di depannya ada tanaman obat yang sangat besar menempati 4/5 dari luas perpohonan kuno. Aku ingin tahu kapan kita bisa memperluas tempat ini. Dia melihat kabut ungu di kejauhan. Jika kedepannya masih ada lagi bahan obat yang perlu dibudidayakan, saya khawatir luas di sini masih jauh dari cukup. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak lagi memikirkan hal ini. Dia segera meninggalkan ruang pohon kuno. Pemimpin sekte keluar. Kali ini ada yang bisa bersaing denganmu untuk posisi teratas dalam daftar pembunuh iblis. Hiu Feng berkata sambil tersenyum. Mata Cukuangseng berkilat, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, lalu dia bertanya, berapa banyak orang dari Kuanmen kita yang dapat memasuki halaman surgawi kali ini? Mendengar ini, Feng merenung sejenak dan berkata tanpa daya, tambahkan di sana paling banyak 15 orang termasuk saya. Sangat sedikit, Cukuangseng sangat terkejut. Cukup banyak, ini karena kepedulian dari ketua sekte. Kekuatan seperti Gunung Wuli yang paling banyak hanya bisa menampung 10 orang yang memasuki halaman surgawi. Feng berkata sambil merantangkan tangannya. Setelah mendengar ini, Cukuangseng terdiam untuk waktu yang lama. Dan kemudian dia memandang Feng dan berkata, panggil semua orang dari Kuanmen ke sini. Inikah yang ingin diinginkan tuannya? Cukuangseng tersenyum tipis dan berkata, Kuanmen adalah tim kami dan tergantung padanya untuk mendapatkan pijakan di Tianyun di masa depan. Mendengar ini ekspresi Feng terkejut, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Tapi dia tidak bertanya lagi dan berbalik untuk pergi. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, semua orang di Kuanmen telah berkumpul. Keluarkan perintah pembunuh iblismu, kata Cukuangseng lugas tanpa omong kosong. Setelah mendengar ini semua orang menjadi bingung, tetapi mereka tetap mengeluarkan perintah pembunuh iblis seperti yang diinstruksikan. Cukuangseng mengeluarkan token pembunuh iblisnya dan melambaikannya ke depan. Lusinan sinar cahaya keluar darinya dan menghilang ke dalam token pembunuh iblis milik semua orang. Ini, melihat jumlah perintah pembantaian iblis yang meroket, semua orang di Kuanmen tercengang. Setelah itu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa masing-masing dari mereka telah masuk ke dalam 100 teratas dalam daftar pembunuh iblis. Ini juga berarti bahwa setiap orang di Kuanmen dapat memasuki halaman surgawi. Pemimpin sekte itu murah hati. Semua orang di Kuanmen tampak bersemangat dan mereka semua berlutut dan berteriak dengan keras. Mereka tahu Master Sekte membuka jalan menuju yang kuat bagi mereka. Titik awal jalan ini adalah Tianyun. Hui Chen dan Feng di samping tidak bisa menahan rasa kagum ketika mereka melihat pemandangan ini. Saya khawatir hanya pemimpin sekte mereka yang dapat melakukan ini dan memberikan ribuan poin pembasmi iblis. Anda tahu, bahkan Ki Wuliang yang menempati peringkat kedua dalam daftar pembunuh iblis pada akhirnya hanya memperoleh 1.500 poin pembunuh iblis. Ayo kita kembali dan bersiap-siap. Kita akan kembali ke Siling Yuan besok. Cukuangseng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tuan, selamat tinggal. Semua orang menyerahkan satu demi satu lalu berbalik dan pergi. Melihat semua orang pergi, Cukuangseng kembali ke rumah dan memasuki ruang pohon kuno lagi. Setelah pertempuran yang menentukan ini, dia sangat menyadari betapa besarnya kesenjangan antara dirinya dan alam judi. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan seluruh waktu untuk meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Karena sejauh yang dia tahu,
hanya dengan menerobos ke arana Juding dan berada di halaman surgawi. Seseorang dapat memiliki modal untuk mendapatkan pijakan. Di ruang pohon kuno, Cuk Wangseng duduk bersila di tanah ungu. Matanya tertutup rapat dan telapak tangannya membentuk segel. Kumpalan cahaya perak yang kaya mengalir ke tubuhnya saat dia menarik dan membuang napas. Lambat laun, aura yang terpancar dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Cuk Wangseng merasa bahwa dia tidak jauh dari terobosan ke alam Tongme tingkat ke-8. Jadi di waktu berikutnya dia memasuki kultivasi yang mendalam. Dan waktu berlalu dengan cepat. Wajah Ki Wuliang muram, dia menghancurkan sandaran dengan telapak tangannya. Ekspresinya sangat marah. Tuan Gunung, Huan Men ini sangat sombong. Bahkan mendorong kami bertiga dari Gunung Wuliang keluar dari peringkat surgawi. Kamu begitu sombong hanya karena kamu memiliki keterampilan membunuh iblis. Tuan Gunung, bagaimana denganmu? Pada titik ini, dia tahu dia telah melakukan kesalahan dan segera menutup mulut. Wajah Ki Wuliang berkedut jika dia melakukan hal yang sama seperti Cuk Wangseng. Dia mungkin tidak memiliki cukup poin pembunuh iblis untuk memasuki halaman surgawi. Apakah ini akhir dari semuanya? Pria sebelumnya berkata dengan enggan. Mendengar kata-kata ini wajah Ki Wuliang berubah muram. Dia menatap sesuatu di luar dan mencibir. Selama kita belum kembali ke Akademi Empat Roh, persidangan belum berakhir. Kilatan darah melintas di mata Ki Wuliang. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Tunggu saja, kecelakaan akan selalu terjadi saat-saat terakhir. Di puncak Gunung Dinyuan, si kecil ini, sang tetua melihat perubahan mendadak pada daftar pembantian iblis, lalu berpikir sejenak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa alasan mengapa orang-orang Kuan tiba-tiba masuk ke dalam 100 teratas dalam daftar pembunuhan iblis adalah karena Cuk Wangseng pemimpin sekte mereka. Belum pernah ada contoh seperti itu di masa lalu, di mana satu orang dapat memimpin lusinan siswa ke halaman surgawi. Seorang lelaki tua lainnya berkata dengan takjub. Hah, ya. Tetua agung itu menghela napas. Penampilan Cuk Wangseng dalam kompetisi seleksi ini benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. 50.000 poin pembalap iblis adalah yang tertinggi dalam sejarah. Saya ingin tahu bagaimana tetua agung akan menangani masalah ini. Tanya lelaki tua itu. Ini adalah pertama kalinya dia menemui hal semacam ini. Berurusan dengannya, tetua agung itu menggelengkan kepalanya lalu tersenyum. Ini tidak melanggar aturan kompetisi seleksi. Dalam hal ini, bagaimana kita bisa berbicara tentang penanganan? Bagaimana dengan kompetisi seleksi ini? Setelah mendengar kata-kata ini, tetua agung itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu berjalan perlahan menuruni gunung. Di saat yang sama suara tawa terdengar, itu berakhir seperti biasa. Siapapun yang berada di peringkat 100 teratas dalam daftar pembantian iblis akan dapat memasuki halaman surgawi. Di alun-alun besar banyak siswa akademiku bumi berkumpul. Pada saat ini membuatnya sangat hidup. Mereka yang telah masuk ke dalam 100 besar peringkat bumi dan telah mengamankan tempat di halaman surgawi tentu sangat bersemangat. Siswa yang tersisa dari halaman bumi yang gagal dalam ujian memiliki ekspresi sedih dan suasana hati yang sangat buruk. Tapi bagaimanapun juga, orang-orang ini adalah orang-orang jenius yang telah berhasil menembus Dinyuan. Jadi kualitas psikologis mereka secara alami tidak terlalu buruk. Jadi setelah beberapa penyesuaian, saya mendapatkan kembali semangat juang saya. Bersiaplah untuk memasuki Tianyuan di ujian coba berikutnya. Guru Qiu, kita bisa pergi, Ki Wuliang tersenyum. Tunggu sebentar, adikku masih membuat terobosan, kata Chu Lier buru-buru. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin kami semua menunggunya? Kata Ki Wuliang dengan tenang. Mendengar kata-kata ini nada suara Culir tiba-tiba menjadi tercekat. Guru Qiu,
menatap mereka berdua dan berkata, "Serahkan burung giokku padanya, dan kalian semua akan mengikuti kembali ke Siliuan. Aku juga akan tinggal." Kiulir mengangguk lalu melambaikan tangan gioknya, memimpin semua orang meninggalkan kota Blackrock dan bergegas menuju Akademi Empat Roh. 2 hari kemudian, di halaman yang sepi seorang wanita cantik duduk dengan tenang di pavilion bambu. "Kenapa kamu belum keluar?" Julier mengusap keningnya dan berkata dengan tidak sabar. Begitu suaranya jatuh, pintu yang semula tertutup perlahan terbuka, dan sesosok tubuh tinggi keluar. "Terobosan?" Julier segera berdiri dan bertanya. Chu Kuangseng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ada kecelakaan selama terobosan, jadi banyak waktu yang tertunda." "Kecelakaan?" Seperti mendengar 2 kata ini, Julier tiba-tiba terkejut dan dia lihat di matanya ekspresinya penuh khawatir. Melihat ini, Chu Kuangseng mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, "Hanya saja kekuatannya terganggu selama proses terobosan. Tetapi itu telah saya selesaikan dan tidak ada gejala sisa." Kekhawatiran di mata Julier surut dan dia tersenyum lembut dan berkata, "Ayo pergi. Siswa Akademi Bumi lainnya telah kembali ke Akademi Siling." Setelah mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya dan seekor burung spiritual hijau terbang dari kejauhan dan mendarat di halaman kecil di atas langit. "Burung roh giok?" Chu Kuangseng tampak sedikit terkejut dan berkata, "Ini khusus ditinggalkan Guru Kiu untukmu." Julier tersenyum sedikit dan ekspresi aneh di wajahnya. Chu Kuangseng tidak banyak berpikir dan melompat ke arah burung giok. "Ayo pergi," dia melambai pada kakaknya. Julier menggelengkan kepalanya lalu melompat ke atas burung giok dan terbang menuju luar kota. "Tuan Kota Yan, selamat tinggal." Di luar kota, Chu Kuangseng berdiri di atas burung giok. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yan Li dan kemudian dengan cepat menjauh dari kota batu hitam. Melihat sosoknya menghilang di langit, mata Yan Li penuh dengan ekspresi terkejut. Entah kenapa, dia punya firasat bahwa itu tidak akan lama orang ini akan menimbulkan badai di seluruh Kabupaten Siling. Sepanjang jalan, Chu Kuangseng mengendarai burung roh giok dan langsung menuju ke halaman Empat Roh. "Tian Yun, aku di sini." Dia melihat ke arah yang jauh, perlahan menggenggam tangannya dan berbisik, "Siapa?" Pada saat ini ekspresi Chu Kuangseng tiba-tiba berubah. Matanya yang tajam tertuju ke depan, dan dia berteriak dengan dingin. Suara cepat angin tertiup terdengar. Seorang lelaki tua berjubah darah dengan aura kuat muncul di langit. "Ranah Ciuding." Ekspresi Chu Kuangseng memadat dan matanya menatap lelaki tua berbaju merah dengan tatapan sedingin es. "Hahaha, kamu akhirnya datang." Tawa dingin tiba-tiba terdengar dan makhluk roh terbang mengepakkan sayap yang besar muncul di depan lelaki tua berjubah darah di sampingnya. "Qin Wuliang?" Wajah Chu Kuangseng terkejut. Dia tidak menyangka Qin Wuliang benar-benar akan muncul di sini. "Apakah kamu dari klan darah?" Dia tiba-tiba sadar kembali, menatap lelaki berjubah darah dengan mata dingin dan berkata dengan dingin, "Keluarga Hui Mingzi." Pria tua berjubah merah itu berkata dengan acuh, dan bau darah yang menyengat menusuk hidungnya. Wajah Chu Kuangseng muram. Dia menoleh ke arah Qin Wuliang dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu berkolusi dengan keluarga Hui?" Saya tidak menghubungin keluarga Hui, tetapi keluarga Hui berinisiatif untuk mencari saya." Qin Wuliang menjawab, "Mencarimu?" Mata Chu Kuangseng berkedip-kedip dan dia tidak mengerti alasannya. "Apakah kamu masih ingat sesepuh Agung Huan Yun?" Qin Wuliang menjentikan jari rampingnya dan berkata dengan sinis. Setelah mendengar kata-kata ini, Chu Kuangseng segera mengerti bahwa ternyata sesepuh Agung Huan Yun diam-diam mengendalikan semua ini. "Jika Anda menginginkan titik pembantian iblis di tangan saya khawatir sudah terlambat." Chu Kuangseng berkata dengan dingin. Qin Wuliang menggelengkan kepalanya, menatapnya dengan niat membunuh yang tiba-tiba muncul. "Selama kamu mati,
aku masih bisa mencapai daftar pembunuh iblis dan mendapatkan senjata penting yang ditinggalkan oleh dekan. Jadi, apakah aku bisa mendapatkan poin pembunuh iblis atau tidak bagiku hasilnya sama saja. Hanya dengan orang tua ini, Cukuang Seng melirik lelaki berjubah darah dan berkata dengan sinis, apakah menurutmu senior Hue akan memberimu kesempatan untuk menggunakan metode terkuatmu? Ki Wuliang berkata dengan suara gelap. Kamu bisa mencobanya. Lalu Cukuang Seng menoleh untuk melihat Culier dan berkata, saudari, Ki Wuliang akan kuserahkan padamu. Ketika dia mengatakan ini, dia menatap lelaki tua berjubah merah dan matanya dingin menyeringai. Saya akan menangani orang tua ini. Culier mengangguk, melompat turun dari burung roh hijau dan mendarat di tanah. Melihat ini, Ki Wuliang mencibir dan juga melompat dari belakang binatang roh terbang dan mendatangi Culier. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana saudaramu akan meninggal. Ki Wuliang berkata dengan suara mengejek. Wajah cantik Culier sangat dingin. Dengan lambaian tangan gioknya, panah tajam yang terbuat dari es terdembakkan ke depan. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Ki Wuliang menginjakkan tanah dan kakinya bergegas keluar. Dia menyerang dengan telapak tangannya menghancurkan panah es dan langsung menuju Culier. Saat berikutnya, keduanya bertarung sengit. Gelombang-gelombang kejut yang kuat menyapu dari sana, menumbangkan pohon-pohon di sekitarnya. Wow, kamu telah membunuh begitu banyak orang di alam iblis hitam kita, dan sekarang saatnya membayar dengan nyawamu. Qiu Mingzi mengendalikan pandangannya dari bawah, menguncinya dengan dingin pada Culi Kuangseng. Kamu adalah orang tua yang kolot, aku akan mengirimmu kembali ke barat hari ini. Cukuang Seng berteriak dengan dingin dan cahaya kaca berwarna cerah menyapu dari tubuhnya. Segel matahari kaca, tangannya berubah dengan cepat lalu dia bertepuk tangan. 3 putaran matahari kecil keluar dari perut bagian bawahnya dan akhirnya berubah menjadi segel kaca sebening kristal. Lalu melesat ke arah Hui Mingzi dengan cepat. Junior yang sombong. Hui Mingzi mendengus dingin. Dia meraih telapak tangannya dan banyak darah muncrat. Serahkan padaku. Cakar tajam itu jatuh dari udara dan menghantam segel kaca. Keduanya bertabrakan dan cahaya berdarah menyelimuti segel kaca itu. Ledakan tajam terdengar dan segel kaca itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Keluar dari darah. Melihat pemandangan ini, ekspresi Cukuang Seng menjadi sangat serius. Kekuatan praktisi Rana Juding ini memang jauh melampaui setengah langkah Rana Juding. Mati! Hui Mingzi berteriak keras dan menghancurkan segel kaca itu dengan satu cakaran. Cakar berdarah itu menghantam Cukuang Seng secara langsung. Angin dingin menderu-deru, membuat pakaian Cukuang Seng mengeluarkan suara gemerisik. Wajahnya serius dan tangannya berubah memunculkan bayangan. Matahari berkilau muncul. Dia berteriak pelan dan 4 sinar cahaya berkaca-kaca keluar dari perut bagian bawahnya. Berubah menjadi 4 matahari kaca dan lampu kristal berkilauan. Pergi, Cukuang Seng mengulurkan tangannya dan matahari roda 4 segera melesat keluar dan mengenai cakar berdarah di sekitar langsung. Suara keras yang mengekang telinga menyebar ke seluruh langit. Matahari kaca dan cakar yang berdarah berbenturan dengan ganas, dan cahaya yang menyilaukan menutupi separuh langit. Sinar cahaya yang ganas ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, memotong pohon-pohon kuno di bawah dan kemudian mengoyak bumi. Kekuatan kekerasan berkumpul hingga puncaknya, dan matahari kaca serta cakar berdarah meledak tinggi di langit. Dalam sekejap, gelombang udara yang mengerikan melonjak melintasi langit seperti tsunami menyebar ke kejauhan. Terima kasih telah mendengarkannya.